Ratusan petugas irigasi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Petugas Irigasi Jawa Tengah Selasa siang kembali mendatangi kantor Gubernur Jawa Tengah untuk mendesak Gubernur terkait pengangkatan P3K paruh waktu yang diinginkan oleh 2.640 petugas irigasi yang sudah bekerja selama 20 tahun lebih di bawah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah. Dengan membawa spanduk desakan pengangkatan P3K, petugas irigasi berorasi di depan gerbang kantor Gubernur Jawa Tengah. Ditemui Sekda Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum serta BKD Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengajukan ribuan petugas irigasi dari seluruh Jawa Tengah ke Badan Kepegawaian Nasional untuk dilakukan pengangkatan P3K. Sebetulnya kan apa yang disampaikan teman-teman kan kami sudah sejak hari Jumat kan sudah berkoordinasi dengan teman-teman juga, dan Pak Gubernur juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dan kita juga sudah melangkah apa yang diharapkan teman-teman. Kita sudah menyurati Menpan RB, mengusulkan data-data juga kita kirim ke sana. Sebetulnya apa yang disampaikan hari ini itu juga sudah kita tindak lanjuti sebetulnya. Terus harapan masalah BPJS dan sebagainya itu kan sebenarnya sudah dari kemarin-kemarin sudah kita sampaikan bahwa kami dari Badan Jawa Tengah untuk mengakomodir kesejahteraan mereka untuk bisa di cover BPJS, karena BPJS juga menjadi bagian program dari pemerintah pusat, dan kita tentu saja punya kewajiban untuk siapa yang bekerja ikut berkontribusi di pemerintah juga harus di cover BPJS. BPJS kita alokasikan di APD perubahan ini kita masih menunggu evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri. Mudah-mudahan nanti awal September sudah bisa turun dan bisa kita tetapkan menjadi APBD perubahan tahun 2020. Ya sebenarnya kan proses panjang dari regulasi dan sebagainya, karena kemarin dari tahapan dan sebagainya bahwa ada regulasi, ada jabatan yang tidak termasuk 264 jabatan. Ini kan salah satu kan sebenarnya teman-teman juga ada persyaratan yang di pertengahan dari awal itu kan sebenarnya pendataan awalnya, sehingga data masuk saja tapi tanpa di-assessment sama sekali. Setelah itu keluar regulasi masalah verifikasi. Nah, itu verifikasi ini ada beberapa hak yang menyebabkan teman-teman ini menjadi kendala. Jadi proses. Pak, infonya kan 2026 nggak boleh angkat P3K lagi dari pusat, ya itu gimana Pak? Oh iya, kalau itu kebijakan dari pusat tentu saja kita ikuti. Sebenarnya kalau teman-teman ini kan pekerjaannya selama ini kan bukan honorer sebetulnya. Karena tadi saya yang disampaikan masalah mereka menggunakan paguyuban pasukan Sintuar itu sebenarnya bukan kegiatan sekolah sebetulnya yang dilakukan oleh teman-teman balai, dan ini mekanismenya kan tetap kita lakukan nanti meskipun apa yang terjadi pun di 2026 nanti bahwa mekanisme swaklola tetap kita lakukan. Ini berbeda dengan pengangkatan honorer ya, pengangkatan honorer kan sebetulnya seperti pekerjaan borongan, terus yang borong mencari pekerja gitu. Jadi tidak berikatan langsung dengan kami, dengan teman-teman Bali. Aksi yang dilakukan secara damai ini menurut Zainal Abidin Petir selaku koordinator aksi mengatakan akan menunggu pernyataan gubernur terkait dengan pengangkatan P3K paruh waktu. Tuntutan aksi kali ini saya mendampingi Mas Hudori selaku Ketua FKPI Forum Komunikasi Petugas Irigasi Jawa Tengah menginginkan supaya petugas irigasi yang kisaran jumlahnya 2.640 supaya status pekerjaannya, status pegawainya itu jelas dan tetap, ya, statusnya jelas dan tetap. Ya setidaknya kami mendapatkan gaji bulanan, ya. Kemudian ada fasilitas sosial, jaminan sosial berupa BPJS Kesehatan maupun ketenaga kerjaan. Yang ketiga itu fasilitas untuk kerja itu disediakan oleh Pemprov Jawa Tengah, karena selama ini beli sendiri, termasuk ketika kerusakan alatnya kayak alat cangkul, alat sabit, mesin, potong, semuanya modal sendiri. Selain mendesak diangkat jadi P3K paruh waktu, petugas irigasi yang berjumlah 2.640 orang ini juga mendesak gubernur untuk memfasilitasi BPJS Kesehatan serta jaminan sosial ketenaga kerjaan.
Selama 20 tahun lebih ya, kurang lebih 20 tahun teman-teman itu. Ya inilah saatnya karena di tahun depan sudah tidak ada lagi. Jadi sesuai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 bahwa yang termasuk dalam data PISPKN harus diselesaikan. Nah, ini bentuk wujud komitmen Pemprov Jawa Tengah untuk menyelesaikan tenaga honorer tersebut. Ya tuntutannya apa saja itu? Ya P3K tadi. P3K ya meskipun paruh waktu. Jadi kami skema paruh waktu itu yang kami nanti sebenarnya. Selama ini dalam bekerja itu mendapatkan gaji berapa itu? Ya Pemprov Jawa Tengah mengakomodir kita dan mengajukan datanya yang semula 1.444 karena kami jumlahnya lebih dari itu yang terdata PISPKN maupun yang sudah data DPKN dan belum mendaftar Mas. Jadi kita sepakat bahwa jumlahnya 2.640. Nanti sesuai kurang lebihnya 2.640 itu. Teman-teman ini akan menunggu status kepegawaiannya itu sampai kapan itu? Ya kita menunggu regulasi dari Menpan karena kan harus 1 Oktober kalau tidak salah ya. Karena terakhir pengajuan kan besok. Jadi insya Allah data sudah berproses, kita sudah berproses. Kemarin juga sudah ada edaran tanggal 17 Agustus itu kami terima bocorannya. Tapi kami mengapa hadir ke sini ya kita memastikan data itu 2.640 yang diajukan itu data kami. Peserta aksi yang di FKPI ini. Jadi bukan data orang lain. Kami tidak mau ada susupan dari tenaga lain, Mas. Jadi kami berharap tidak ada satupun dari FKPI sebanyak 2.640 itu tidak terakomodir, satu pun tidak. Ada yang satu yang ketinggalan, tidak mau kita. Kita harus mutlak yang jumlah yang diajukan ke KPI. Masa aksi memakai pakaian petugas irigasi perwakilan dari seluruh Jawa Tengah ini akan kembali melakukan aksi jika tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh Gubernur Jawa Tengah. Para petugas irigasi yang rata-rata sudah bekerja puluhan tahun ini menilai tidak mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan gaji maupun jaminan sosial tenaga kerja. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.